Kalau tanda-tanda umum orang yang terkena sihir adalah insiraful insan an ahlihi wa muhibbihi wa tabaddala al-hubbu bughdan. Ya. Di antara ciri umum orang yang terkena sihir adalah berpalingnya manusia dari keluarga dan orang-orang yang dia sayangi. Ya. Wa tabaddala al-hubbu bughdan. Kemudian rasa kasih sayang, rasa cinta tiba-tiba berganti menjadi kebencian. Wassadaqatul adawah, dan juga rasa pertemanan, persahabatan tiba-tiba menjadi permusuhan. Wa fi hadzal ma'na qauluhu ta'ala, dan ini adalah makna dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka mereka para penyihir belajar dari Harut dan Marut, mayufarriqun, sesuatu yang dapat memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Al-Baqarah ayat 102. Insiraful insan an zaujati, berpalingnya seseorang dari pasangannya, baik dari suaminya atau dari istrinya. Wa adamu muqaddaratihi ala muasyaratiha, dan tidak bisa menggaulinya. Yang laki-laki dibuat impoten, yang perempuan dirobot sehingga tidak bisa, kakinya tidak bisa buka. Ini ada dan pernah kita tangani kasus seperti ini. Mohon maaf, ketika mau didatangi suaminya, kaki itu udah kayak kaki bangku, keras kayak kayu, nggak bisa dibuka. Ya, yas'urul mashhur wa ka'annahu madfu'un biqaulin aw fi'lin bighairi iradatihi wa ghaliban ma yandamu ala ma fa'al. Orang yang terkena sihir akan dikuasai mulutnya, ucapannya, perbuatannya tanpa kontrol dari dirinya. Wa ghaliban ma yandamu ala ma fa'al, dan kebanyakan yang perkataan, perbuatan yang menjadikan dia menyesal setelah melakukan hal tersebut. Makanya kalau orang terkena sihir atau terkena ain, sebenarnya semuanya sama, kuncinya sama. Pegang pusat kendali, pegang pusat komando yang ada pada diri kita sendiri atau diri Anda sendiri kalau mau sembuh. Ya, jangan terobsesi menjadi orang yang selalu kena gangguan sihir. Katakan, aku ini kuat, setan lemah. Kenapa setan seakan kuat? Karena mungkin diriku yang menjadikan mereka seakan-akan kuat. Makanya pegang pusat komando yang menjadi titik kesadaran Anda. Insya Allah gangguan macam apapun akan Allah lemahkan. Ya, jangan sampai karena emosi sesaat yang dibuat para setan jadi nyesal seumur hidup. Ru'yatul manamat allati ya'ti ta'biruha min alamin bi ta'biri bi wujudi sihra. Ini dia. Bermimpi sama seperti ain tadi ya, tentang segala hal yang berkaitan dengan sihir itu terjadi. Baik orang yang nyihir, baik medianya, baik metodenya. Orang yang dijelaskan dalam referensi kami yang lain dikatakan orang yang terkena gangguan sihir, kalau misal itu sihirnya di tanah, ya, ditanam di tanah, itu orang sering mimpi terbang melayang atau jatuh dari tempat yang tinggi. Jadi orang yang mimpi terbang itu bukan berarti mimpinya itu digantung di tiang, digantung di pohon, tidak seperti itu. Justru orang yang terbang mimpinya itu sihirnya ada di bawah, entah terinjak, entah ditanam di bawah tanah. Karena sihir hakikatnya melayang. Nah kalau sihirnya digantung, justru dia itu seringnya mimpi kayak kegencet sesuatu dan merasakan kayak ditekan sesuatu dari atas. Ya, mimpi tentang kuburan, maka biasanya sihirnya itu sihir madfun yang ditanam di area-area tertentu. Insya Allah ini akan saya bahas semua di buku saya. Termasuk di Risalah Pelebur Jin Leluhur ini sudah dibahas juga tentang
perkara-perkara jin leluhur, insya Allah ya, walaupun buku ini sederhana, semoga bisa menjawab rasa penasaran antum semuanya. Nanti kalau sudah launching akan saya umumkan insya Allah. Mohon doanya, mohon doa, mohon doa. Alamun fil arhamilin nisa wa asfalud dhahr. Merasakan sakit pada rahim bagi wanita serta di bagian punggung bawah. Nah, ini ciri umum, beda sama ain ya. Kalau ain sakitnya tadinya di atas, ketika diruqyah pindah bawah. Nah kalau sihir dari awal mula dia sakit sudah dari bawah duluan, dari bawah duluan ya sakitnya, bawah punggung ya, di pinggangnya. Wa taharrakat fitil kalmantiqah, dan banyak gerakan-gerakan kayak gerumik-gerumik kayak ular-ular di area yang dia merasakan sakit. Kemudian isqatul hamlil mutakarrir duna nuju'ul ilaj at-tibbi lahu. Sering keguguran ya, dan kegugurannya ini terjadi berulang-ulang tanpa adanya sebab medis ya, tanpa ada sebab medis yang secara medis itu masuk akal gitu ya, maksudnya keguguran gitu saja. Bahkan yang kemarin kita temukan ya, 8 bulan sudah gede hilang begitu saja. Nah ini dari mana? Ya sihir, yang main di situ sudah sihir, bukan sekedar ain lagi. Bukan ain, mohon maaf, bukan ain tapi sihir. Raihatun kariha takhruju minal fam. Kemudian bau yang kurang sedap, bukan kurang sedap, tidak sedap. Nah, kalau kurang sedap kan sudah sedap, tapi kurang sedap ya, ini tidak sedap yang keluar dari mulut orang yang terkena sihir. Au minal arham, atau keluar dari dari rahimnya. Baunya sangat-sangat tidak sedap. Au min jasadil mashur, atau dari tubuh orang yang sedang terkena sihir, baunya luar biasa. Ya. Walaupun dia sudah mandi 5 kali sehari misalnya, tetap aja bau. Ya karena yang ngikutin itu biasanya khodam-khodam yang diambil dari ritual-ritual yang najis, ya, ritual-ritual yang kotor, baik menggunakan darah haid, baik menggunakan kotoran manusia, air kencing, atau ditaruh di tempat-tempat sampah yang baunya itu busuk, dan akhirnya timbul di badan orang yang terkena sihir. Gunanya supaya dijauhi oleh suaminya, dijauhi oleh istrinya, dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya, dibuat bau. Ya. Terus apa solusinya dong kalau bau seperti itu? Diruqyah dan disauna. Disauna dengan menggunakan bahan-bahan yang alami. Ya, daun jeruk, daun kunyit, ya, jahe, serai, kayu secang, dan lain-lain. A'radun khassah musahibatun lil mashhur athna ar-ruqyati syar'iyyah. Tanda-tanda umum orang yang terkena sihir ketika dalam proses ruqyah. Yang pertama, al-buka'u 'inda ayatis sihr. Dia nangis ketika dibacakan ayat-ayat tentang sihir. Wa ahyanan ma'a italatir ruqyati yatakallamu khadimus sihr. Dan terkadang ketika ruqyah itu sudah berproses sangat panjang, ya, khodam sihir itu akan berbicara, tapi nggak perlu diajak bicara lah ya. Kita nggak madzhab ruqyah kita itu jangan banyak bicara sama jin, secukupnya saja. Ya, intinya ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah dia nangis, oe. Nah, yas'urul mashhuru bi jismin gharibin mithlal qurratis saghirah sakinah au mutaharrikah fi mawdi'in min mawadi'al jismi. Orang yang terkena sihir merasakan seakan-akan kayak ada qurrah, bola kecil, baik bola kecil itu tetap ya menetap di suatu bagian di tubuhnya atau bergerak-gerak di bagian tubuhnya. Qad tadharu tasannujat wala siyama fil atrafi wal ainain.
Ya, terkadang ada sengatan-sengatan, ya, sengatan-sengatan baik di ujung-ujung jari jemari atau di kedua mata. Jatuhnya nanti kayak kedutan, ya, tapi kedutannya kencang. Alamun fi rahimil mar'ah awil batni awil makan alladhi yasilu ilaihi sihr. Rasa sakit di rahim bagi wanita atau pada perut atau pada tempat yang sihir itu dituju padanya. Qad yadhakul mashhuru atna ar-ruqyah. Terkadang korban sihir itu ketika diruqyah dia malah ketawa-ketawa. Wah. Nah, kalau ketawa seperti itu serang jantungnya. Antum yang punya ilmu totok punggung langsung serang di bagian area jantungnya. Dioyok situnya. Ya. Kemudian bisa juga disemprot habatus sauda yang dicampur minyak zaitun, campur juga minyak bidara, kocok-kocok, semprot. Atau habatus sauda yang dicampur dengan madu, kocok, semprot di bawah lidahnya. Nah, itu nanti lihat aja di YouTube. Saya pernah praktekkan ketika ada mashhur yang ketawa-ketawa, korban sihir yang ketawa-ketawa, kita semprot di bawah lidahnya. Ya nggak lama dia langsung sadar dan muntah banyak sekali lendirnya itu. La haula wala quwwata illa billah. Atau terkadang meledek peruqyahnya. Ya. Meledek-ledek peruqyahnya. Nah, ini salah satu bagian dari sihir. Karena dia merasa dilindungi dan punya rumah. Ghadyan atna ar-ruqyah, dia muntah-muntah ketika diruqyah. Wa yuhawilu ma'ahul istifragh, dan terkadang dia berusaha mau muntah, ya. Fa in istafragha kharaja sihr. Kalau dia sudah sampai muntah, maka insyaallah sihirnya akan ikutan keluar. Wa in lam yastafrig qarrat alaihi ruqyah. Tetapi kalau dia belum sampai muntah, maka ulangi ruqyahnya. Ulangi terus ruqyahnya. Karena biasanya ketahan kalau orang yang kena sihir, dia mual banget, tapi ketika diruqyah dia susah banget untuk muntahnya. Kalau begitu kita butuh ramuan-ramuan yang bisa memicu muntahan itu keluar, dan juga sihir di dalam tubuh pasien itu terlepas. Di antaranya kita biasa menggunakan daun gandarusa bagi korban sihir yang sudah sangat parah gangguannya. Atau menggunakan 2 sendok minyak zaitun dan 1 sendok makan minyak habatus sauda. Campurkan, minumkan. Ya. Bisa menggunakan itu. Asy'uru bi qaq'ati fil batni waqtar ruqyah. Qaq'ah itu embak-embak ya, orang Banyumas bilang. Rasakan embak-embak di dalam perutnya. Embak-embak itu apa, nanti cari di kamus Banyumasan. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya. As-su'uru bimithli shihabin nar au bihararatin fi jawfihi waqtar ruqyah. Merasa seakan-akan kayak dimasukkan suluh api, ya, jadi panas sekali di tenggorokannya ketika diruqyah. Rasanya panas, haus terus. Nah, itu juga salah satu bagian dari ciri khusus orang itu kena sihir. Khuruju raihah karihah minal ma'idah antariqil fam. Ketika diruqyah bau sekali mulutnya itu. Tasdad waqtu ruqyah, dan itu akan bertambah bau ketika diruqyah. Jadi bagi para peruqyah, ya dimohon ya hidungnya menjadi hidung yang budek biar tahan ketika mencium bau-bauan yang tidak enak seperti itu. Al-alamu syadidu fatratul haid indan nisa. Jadi ketika diruqyah, sedangkan dia sedang haid, dia akan merasakan sangat sakit sekali. Inzi'ajul mashhur min mulamasatir raqi khususan fil mawadi' allati yukthiru fiha as-sihr min jasadihi. Nah, jadi korban sihir itu merasa terganggu, risih sekali ketika disentuh oleh peruqyah di tempat yang ada sihirnya. Misal kok disihir perutnya atau sihir itu melalui minuman atau makanan, diminum, ya otomatis kan perutnya.
masuk ke perut, dipegang perut akan ngerasa nggak enak sama sekali, risih, ya, dipegang tuh panas, risih, nggak enak, ya. Ya kalau pegang perut nih khusus laki-laki, kalau perempuan janganlah. Kalau perempuan ya harus disertai sama mahramnya. Kalau misal disihir di bagian kena, ya udah, kan kalau sihir dari bawah ke atas ya, kalau udah sampai tengkuk, pegang tengkuknya itu ndak enak sama sekali, risih rasanya, seperti itu. Ad-dhiqu ad-dhiqu inda ad-dhiqu inda tanaffus, sesak nafas ketika diruqyah, nafasnya berat. Wa yasma'u lahu ahyanan fahihun inda syahiq wa zafir. Dan terkadang peruqyah itu akan mendengar suara, apa ya, kalau orang kita bilang bengek, ya, bengek ketika diruqyah itu. Kayak orang kena asma, khususnya ketika sedang diruqyah. Sudah dulu wajah waktu ruqyah, wajahnya menghidam ketika diruqyah. Fa idza mastabragha sihar asraqa launuhu wastanara wajhuhu. Dan ketika sihirnya sudah berhasil lepas melalui muntahan atau melalui BAB, maka wajahnya akan kembali bersinar, ya, kayak lampu neon gitu ya. Terang, lepas kehitam-hitaman yang ada di wajahnya. Alamun fi asfalid dhahar fi mantiqatil ajzi wal ashas bihaitsu la yastati'ul julus aw yajlisu bi alamin baligh. Merasakan sakit di bawah punggungnya, ya, khususnya di tulang ekornya dan di atas tulang ekor. Bihaitsu la yastati'ul julus, yang menjadikan orang tersebut susah untuk duduk. Au yajlisu bi alamin baligh, atau yang menjadikannya dia duduk sambil merasakan sakit setelahnya. Ini kasihan, ya. Kasihan. Di antara ciri-ciri khusus orang yang kena sihir ketika diruqyah. Sebenarnya ada ciri-ciri yang lain yang tidak disebutkan dalam kitab ini, yang kita ambil dari pengalaman-pengalaman, ya. Kalau pengobatan sihir sudah banyak dibahas di kajian-kajian saya yang telah lalu.